Selamat pagi sahabat Murni Teguh, ketemu kembali dengan saya Maria Sinambela di acara Bincang Sehat bersama Murni Teguh Memorial Hospital pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang low back pain, mengenai gejala dan penanganan. Nah, di mana low back pain itu sering juga kita sebut dengan sakit pinggang bagian belakang seperti itu ya. Nah, di sini saya ada langsung bersama expertnya, yaitu dengan Dr. Benny, spesialis ortopedik konsultan. Selamat pagi dokter. Yuk, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini dok? Sehat. Sehat ya. Nah, walaupun pagi agak mendung, tapi tetap semangat ya dok ya. Semangat karena Saturday weekend. Oke, dokter mungkin audiens mungkin pengen dengar nih experience dari dokter gimana, seperti apa gitu experience-nya. Oke. Jadi selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dr. Benny, SPOT, konsultan bagian spine. Jadi saya itu menyelesaikan pendidikan spesialis ortopedi saya di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 ya, dok? Ya. Baik. Dan saya bergabung di Murni Teguh mulai tahun 2016. 2016, gitu, ya. Oke. Jadi saya menjalani pendidikan di USU, kemudian untuk pendidikan fellowship-nya, untuk konsultan spine itu saya ambil di Malaysia, kemudian sempat di Jepang, dan di India juga, dan terakhir itu di Jakarta. Sudah sampai ke abroad luar negeri ya dok ya? Ya, Oke. Thank you dokter. Nah, jadi mungkin nanti kalau sahabat Murni Teguh pengen kenal langsung dengan dokter Benny, ataupun mungkin ada masalah tulangnya, silahkan datang untuk konsultan. Begitu dokter ya? Oke, siap. Oke. Nah, sekarang sahabat Murni Teguh ini, sebelum kita mulai acara kita ini, saya informasikan kembali. Nah, jika ada pertanyaan ataupun mungkin keluhan mengenai LBP atau low back pain ini, silahkan dicantumkan, silahkan diketik ke dalam kolom chat. Jangan ragu-ragu, pasti dokternya akan senang untuk menjawab, ya kan dokter? Ya, Oke. pasti. Nah, dokter, saya pengen tanya nih, struktur punggung itu seperti apa sih dok? Oke, jadi kebetulan saya bawa ini manekinnya, ya, bonekanya, jadi supaya lebih jelas ya kita bisa melihat langsung. Jadi tulang belakang kita itu ya, tulang belakang kita itu sebenarnya dari tulang leher ya sampai ke punggung bawah. Jadi totalnya itu ada sekitar 24 ya. 24. Jadi tulang leher itu dia ada 7 ruas. Kemudian tulang di bawahnya namanya regiotorakal itu ada 12 dan lumbal itu ada 5. Nah, kalau waktu kita masih bayi ya, ataupun masih dalam kandungan ya, itu jumlahnya ada 33. Berarti seiring umur berkembang terus, bertambah terus dokter ya? Berkurang. Oh sorry, ya berkurang. Karena yang paling bawah itu dia menyatu. Jadi yang kalau kita yang dewasa ini yang memiliki sendi itu hanya 24. 24. Ya. Jadi masalah yang paling sering di punggung ini adalah di punggung bawah. Jadi kita harus tahu dulu posisinya di mana, gitu kan? Jadi punggung bawah itu ya di sini ya. Di pinggang kalau ya? dari anatomisnya itu adalah di regio lumbal. Lumbal itu ada 5 ya. Lumbal 1 sampai 5. Nah, ini yang saya ambil ini adalah potongan tulang lumbal ya. Jadi yang paling bawah ini adalah tulang sakrum ya. Ini adalah lumbal 5 dan ini adalah lumbal 4. Nah, jadi penyusun tulang belakang itu ya, dia ada tulang ya. Ada tulang yang kita namakan dengan korpus ya. Ini bisa kita buka ya. Jadi ini tulang. Nah, di tengahnya ada lubang ya. Jadi lubang itu adalah tempat saraf yang warna kuning ini ya. Jadi namanya tulang, dia fungsinya itu adalah untuk melindungi saraf yang di dalamnya. Akibat benturan, misalnya kalau kita jatuh ya, jadi saraf ini aman, begitu ya. Kemudian yang di bawah ini ya, ini adalah diskus ya. Kalau orang awam menyebutnya sebagai bantalan. Ya. Oh bantalan, Jadi bentuknya ini seperti jelly. Nah, fungsinya itu adalah untuk meredam kejutan. Jadi kalau misalnya kita berlari, lompat, begitu kan, inilah yang akan meredam kejutan yang kita alami pada tulang punggung kita itu. Menghindari pergesekan juga mungkin begitu dokter maksudnya? Ya, satu. Kemudian selain itu juga untuk memberikan kita mobilitas, ya, kita bisa bungkuk, kita bisa bergerak ke samping, ke kiri, ke kanan, itu akibat ada bantalan dan ada sendi ya, di tulang belakang kita itu. Nah, kemudian serupa dengan tulang di kaki misalnya, tulang belakangnya juga memiliki sendi ya. Jadi yang kita namakan dengan sendi faset ya. Jadi kita lihat ini tulang-tulang kecil ini, dia ada celah di sini ya. Ini namanya sendi. Sendi ya. Nah, jadi kalau kita bungkuk ya, kita membungkukkan badan, sendi inilah yang berperan untuk menggerakkan tulang punggung kita. Begitu.
Oke, jadi yang kuning-kuning ini adalah saraf ya. Oke. Nah, jadi yang sering dikatakan orang itu saraf kejepit, ya saraf yang kuning ini. Oh, itu berarti yang bermasalah begitu dokter Iya. ya? Oke. Jadi kenapa dia bisa kejepit ya? Karena ada bantalan ya. Bantalan ini seiring dengan usia ya, dia bisa menjadi lemah dan isinya itu bisa keluar begitu. Oh, oke. Oke. Jadi bantalan ini dia ada isinya. Nah, kalau kita lihat ya. Berarti ada komposisi yang menyusunnya begitu Ya. dok ya? Jadi dia itu ada intinya ya, yang dinamakan dengan nukleus ya. Kemudian samping ini ya, yang seperti cakram ini, itu pembungkusnya begitu ya. Jadi yang menjepit saraf itu adalah isinya ini yang keluar. Oke. Nah, makanya namanya HNP ya, HNP. ataupun hernia nucleus pulposus. Oke. Maksudnya itu apa? Nukleus itu ataupun intinya itu keluar menjepit saraf Saraf yang di tersebut. belakangnya. Ya, Oke. Makanya terjadi LBP begitu dok? LBP dan HNP lah. HNT istilahnya ya? gitu Oke. Oke, Oke. mungkin itu untuk apa? Untuk anatomisnya ya. Oke, siap. Wah, menarik dokter. Jadi di sini kita menjadi paham struktur tulang belakang itu seperti apa, Ya. begitu ya, sahabat Murni Teguh. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan tentang struktur. Nah, mungkin kita pengen tanya nih. Nah, jadi kan sekilas kita sudah tahu tadi mengenai saraf, mengenai strukturnya, dan mengenai bantalan tersebut, begitu dok ya. Nah, jadi low back pain ini mungkin bisa dijelasin kali dokter penyebabnya apa dan kemudian kenapa ya penyebabnya kenapa gitu. Oke. Jadi low back pain itu kan bahasa Inggris ya, low back pain artinya nyeri punggung bawah. Ya, nyeri punggung bawah. Jadi punggung bawah itu yang tadi saya bilang itu di regio lumbal ya. Iya, Ada lima ruas di punggung bawah kita itu. Di sanalah yang paling sering mengalami keluhan. Kenapa ya? Karena di regio itu paling mobile ya. Jadi tulang belakang itu paling fleksibel, paling banyak gerakan itu di lumbal yang paling bawah itu. Ya, bawah ya. Beda Oke. dengan regio di atasnya yaitu regio torakal itu cukup kaku ya, sehingga jarang ada masalah di sana. Oke. Nah, jadi low back pain ini sebetulnya keluhan ya, dia bukan diagnosis. Oh, Jadi bukan. keluhan Oke. ya, keluhan yang dialami oleh pasien. Jadi pasien datang dengan nyeri punggung bawah keluhan. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Ya, jadi penyebabnya itu bisa dari yang paling ringan ya sampai ada yang Berat. mungkin berat Ya, gitu ya. Tapi low back pain ini sendiri ya hampir dialami oleh setiap orang. Pasti ya Iya, dok ya. 70 sampai 80% orang Dialami ya. pasti pernah mengalami Oke. yang namanya nyeri punggung bawah ini. Nah, 90%-nya itu akan sembuh dengan sendirinya. Oh, bisa sembuh sendiri Iya, begitu bisa, ya. bisa. Oke. 10%-nya ini ya, itu yang banyak penyebab yang lebih spesifik begitu ya. Jadi dari keluhan umum itu kadang kalau kita teliti lebih mendalam ya dan ada tanda-tanda yang misalnya mengarah ke kondisi yang lebih serius, Oke. maka low back pain itu harus kita tanggapi dengan serius. Aha. Nah, misalnya contohnya kalau kita berusia di atas 50 tahun ya, Oke, kemudian ada riwayat misalnya kanker misalnya. Kanker, cancer. Nah, kalau kita mengalami nyeri punggung bawah ya, maka kita harus curiga ya, mungkin ada penyebaran tumor ke tulang belakang. Oh, berarti ada hubungannya begitu dok? Ada. Ya? Oh, Nah, oke, itu yang 10%. Iya. Aha. Jadi selain itu ya, selain tumor misalnya infeksi Oke. ya. Jadi nyeri punggung bawah yang nggak sembuh-sembuh dalam 3 bulan, kemudian diikuti dengan adanya misalnya demam begitu ataupun penurunan berat badan ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Turut diantisipasi begitu dok Betul, ya? betul. Tapi 90%-nya itu adalah nyeri punggung bawah yang diakibatkan oleh mungkin masalah di otot ya, Oke. ataupun di sendi Oke. begitu. Ya, Baik, mungkin baik. itu cakupan nyeri punggung dia, Oke. jadi cakupannya cukup luas begitu. Oke. Nah, kapan kita katakan tadi dokter bilang ada yang sembuh sendiri dan ada mungkin yang berkelanjutan harus ditangani dengan serius begitu. Ya, Nah, betul. biasanya ini dok, kalau kita kategorikan sebagai yang bisa sembuh sendiri, berapa lama biasanya? Ya, jadi kalau untuk low back pain itu biasanya ada namanya acute low back pain. Oke. Ya, penyebabnya ya kalau misalnya untuk yang kasus yang 90% tadi Iya. yang bisa sembuh dengan sendirinya, biasa mungkin dia ada cedera pada sendi Iya. di tulang belakangnya ataupun pada otot. Oke. Ya. Nah, jadi itu waktu tunggunya itu sekitar 6 minggu sampai 12 minggu. 6 ya. sampai 12 Ya, minggu. Jadi 1,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, Oke. biasanya seiring dengan berjalannya waktu dia akan pelan-pelan semakin baik ya dan bisa hilang total Oke.
nyerinya itu. Tetapi apabila sakitnya itu berkelanjutan ya di atas 3 bulan, kemudian sakitnya itu semakin parah misalnya, ataupun ada diikuti dengan misalnya gejala nyeri pada tungkai misalnya, ataupun ada kesulitan untuk buang air kecil atau buang air besar ya, itu kita harus lebih waspada. Harus lebih waspada ya, oke. Tapi kalau nyeri punggungnya hanya terfokus di tulang belakang ya, di punggung saja, nggak menjalar ke tungkai ya, kemudian kita juga masih bisa aktivitas, tapi walaupun dengan ada rasa nyeri, itu mungkin bisa kita observasi dulu. Atau mungkin itu tergantung sama aktivitas kita juga mungkin kali dok ya, ya kan? Oke, baik dokter, menarik banget ya ini sahabat Murid Teguh. Ini sudah ada pertanyaan, yang pertama saya bacain dokter ya. Boleh, yang pertama ini dari Palti Bara, saya manggilnya Mas atau Mbak ini kali bingung. Selamat pagi Mas atau Mbak Palti Bara, terima kasih sudah join di dalam Ajilah kita pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, saya HNP dengan hasil MRI L4, L5. Bulging disc menekan ringan discal sac dan menyempitkan neuroforamina bilateral. Apakah saya harus operasi dokter? Nah, bahasanya agak tingkat tinggi nih sepertinya. Betul. Itu pasti bahasa itu hasil medis, laporan dari MRI ya. Iya. Mungkin boleh dibantu kali dokter penjelasannya. Jadi memang itu yang paling sering dialami oleh pasien ya. Jadi HNP itu seperti yang saya bilang tadi ya, dia itu bantalannya ya menekan saraf di belakangnya ya. Jadi kalau kita lihat saraf itu ada kiri dan kanan begitu ya. Nah, jadi biasanya itu hanya melibatkan satu sisi. Ya, kalau bantalan itu menjepit saraf ya. Tidak pernah dua gitu dok? Bisa dua-dua ya, tapi biasanya salah satu ya. Bisa kanan ataupun kiri. Dan keluhannya itu biasa nyeri pada tungkai, ya. Nyeri menjalar ke tungkai. Nah, pertanyaan Bapak ini apakah harus dioperasi ya? Nah, kita harus lihat lagi keluhan Bapak atau Ibu ini ya. Kita nggak bisa hanya dengan melihat MRI ya, ataupun melihat laporannya, lantas kita mengambil tindakan dari hasil itu, nggak bisa. Kita harus lihat pasiennya, karena hasil MRI itu tidak mencerminkan sepenuhnya kondisi pasien. Oh begitu. Ya. Ada observasi wajib ya dok? Betul, jadi kalau kita MRI misalnya ibu-ibu usia 60 tahun, 70 tahun ya, itu bisa dipastikan bantalan itu semua udah pada nggak bagus ya, kemudian mungkin ada penyempitan juga di sarafnya, tapi pasiennya nggak ada keluhan. Tidak ada keluhan? Bisa terjadi seperti itu? Jadi kita nggak bisa menentukan tata laksana atau melakukan operasi hanya melihat MRI, nggak bisa. Jadi saran saya kalau untuk Bapak ini, apakah harus dioperasi, ya kita harus periksa dulu Pak. Observasi dulu, ya. Begitu dok ya. Dan HNP ini nggak semuanya harus dioperasi. Begitu. Jadi tetap kita tata laksana awal itu kita berikan obat-obatan ya untuk mengurangi nyeri pada sarafnya itu. Nah, bantalan ini seiring dengan waktu, kalau ukurannya tidak begitu besar, dia bisa menyusut, menciut. Oh, bisa menyusut ya, begitu. Dan kalau dia menciut, keluhannya itu bisa berkurang. Bisa berkurang ya dokter. Tapi apabila pada saat awal terkena HNP ini sudah sangat nyeri sekali misalnya ya, dan dengan obat-obatan tidak berkurang sakitnya, maka ada indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Oke, baik. Dokter, mungkin menyambung dari pertanyaan Bapak Palti Bara tadi. Let's say dikatakan misalkan kondisi pasien dengan kondisi seperti yang disebutkan tadi membutuhkan operasi begitu. Nah, tahap-tahap operasinya seperti apa begitu dok? Prosedurnya begitu? Oke, jadi untuk saraf terjepit ini, HNP ini, dia itu banyak pilihan begitu. Yang sudah dilakukan sejak dulu ya, itu namanya open discectomy ya. Jadi tindakan pembedahan di mana dilakukan sayatan di punggung ya. Kemudian kita mengidentifikasi ya bagian mana yang terjepit. Kemudian kalau dibutuhkan kita akan buang sedikit tulangnya. Kemudian kita identifikasi saraf dan diskusnya ya, ataupun bantalan yang menjepit. Kemudian kita ambil bantalannya. Berarti bantalan ataupun tulang jika dibutuhkan dibuang begitu dok? Ya, diambil ya, dikikis sedikit. Kemudian berkembang sering dengan perkembangan zaman, ada namanya mikroskopik discectomy ya. Jadi itu menggunakan mikroskop. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan endoskopik discectomy ya, ataupun PELD ya. Jadi itu tindakannya lebih minimal invasif ya, di mana dia hanya menggunakan 1 atau 2 sayatan ya. Minim sayatan ya dok dan ya. Dengan menggunakan bantuan kamera ya, kita bisa melihat langsung ke dalam tulang belakangnya itu dan bisa
mengidentifikasi bantalan mana yang keluar dan bisa diambil begitu. Jadi lebih cepat recover ya dok ya, karena sayatannya minim ya dok ya. Lebih cepat begitu. Oke, baik dokter. Mungkin sudah bisa membantu menjelaskan kali ya Bapak Paltibara. Oh, ada sambungan pertanyaannya dokter. Apakah Murni Teguh memiliki fasilitas operasi metode seperti PELD, PELDD ataupun BESS? Ya, jadi untuk yang disebutkan Bapak tadi ya, jadi biportal endoscopic spine surgery ya, itu BESS, kemudian PELD dan PLDD ya. Untuk saat ini yang ada masih PLDD. Masih ada di sini, oke, siap. Cuman yang kedua itu belum ada. Belum ada, oke. Oke, mudah-mudahan sudah cukup membantu menjelaskannya Bapak Paltibara. Jika mungkin terdapat masih ada keluhan ataupun kurang jelas, boleh mungkin diskusi dengan dokter, datang untuk konsultasi seperti itu dokter ya. Oke, ada pertanyaan kembali dok. Ini dari Mbak Windy Yanipar. Mbak Windy Yanipar, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di acara Live IG pada hari ini. Pagi dok. Saat ini pinggang saya terasa nyeri dan saya sudah alami kurang lebih 1 tahun. Saya sempat sering konsumsi obat pereda nyeri. 1 bulan lalu saya USG abdomen ke spesialis penyakit dalam dan hasil USG ada kerikil kecil di ginjal sebelah kiri. Bagaimana penanganannya kira-kira dok? Apakah perlu saya CR scan, CT scan mungkin maksudnya? Oke. Ya, jadi low back pain ini kan dia ada 2 macam ya. Jadi ada 2 jenis, bisa sumbernya itu berasal dari tulang belakang itu sendiri atau sumbernya itu bukan dari tulang belakang. Nah, misalnya dari batu ginjal. Iya, sumber eksternal berarti Pak. Betul ya, ataupun misalnya ada kista ya, di ovarium ataupun dia ada miom misalnya ya, atau ada masalah lain yang tidak ada hubungannya dengan tulang belakang. Iya, Jadi bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya tentunya dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik, kemudian diikuti dengan pemeriksaan penunjang seperti MRI. Kalau untuk tulang belakang memang paling bagus kita lakukan pemeriksaan MRI. Karena dia lebih detail ya. Kita bisa melihat langsung ke tulang, kemudian bantalan dan sarafnya sekaligus. Itu adalah pemeriksaan yang standar ya. Apabila dari hasil pemeriksaan itu tidak sesuai dengan keluhan yang dialami ibu ini ya, maka mungkin penyebabnya bukan dari sana. Berarti memang harus kita observasi lebih dahulu baru tentukan apa penyebabnya begitu dok ya. Belum tentu mungkin batu ginjal ataupun ada yang faktor lain mungkin ya dok ya. Jadi baiknya mungkin harus diperiksa kembali. Betul. Jadi mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya Ibu Windy Yanipar ya. Kemudian mungkin dokter tadi kan kita sudah jelaskan kalau mungkin gejala ini bisa menjalar sampai ke tungkai kaki begitu dok ya. Nah, selain rasa ini kira-kira sensasi rasa seperti apa kalau misalkan low back pain ini dok? Nah, kalau low back pain itu sendiri ya, dia itu keluhannya itu terasa seperti ngilu ya. Ngilu, kemudian kalau dia duduk lama terasa seperti pegal begitu. Pegal di bagian belakang ya. Beda dengan harus dibedakan dengan nyeri pada tungkai. Kalau nyeri pada tungkai itu bisa dipastikan itu memang ada saraf yang terjepit. Begitu. Tapi kalau nyeri punggung bawah ini bisa aja hanya sendinya aja yang membuat sakit begitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada sendi di tulang belakang kita ini ya, dan sendinya kecil dan jumlahnya cukup banyak. Ya. Jadi di regio lumbal aja mungkin ada sekitar 10 atau 12 sendi. Ya, kiri kanan. Jadi masing-masing sendi itu sama dengan sendi lutut ya, itu kadang dia bisa menyebabkan peradangan. Nah, jadi kalau dia meradang sendi ini, dia akan menyebabkan rasa nyeri. Begitu ya. Dan sendi ini bisa rusak. Nah, kalau dia sudah rusak ya, awalnya mungkin hanya keluhannya hanya sakit pinggang ya. Tapi apabila semakin menebal ininya sendinya, lama-lama dia bisa menjepit saraf juga. Barulah pada saat itu dia akan muncul keluhan ada kebas-kebas di tungkai. Nyeri begitu ya. Jadi dok, membedakan ini dengan gejala nyeri pegel-pegel biasa apa gitu? Apakah durasi lama kitanya merasakan nyeri ini atau apa gitu? Jadi kalau pegel-pegel biasa itu mungkin dari otot, ya, itu yang masuk ke dalam 90% low back pain yang kita katakan sebagai non-specific low back pain. Nah, mungkin pegel-pegel biasa itu dia masuk ke dalam kategori non-specific, karena memang dia penyebab pastinya itu nggak diketahui, begitu. Artinya
bisa aja dari otot, bisa juga dari sendi, begitu ya. Dan itu akan sembuh dengan sendirinya. Oh, berarti kita melihat dari konsistensinya itu sembuh sendiri atau perlu penanganan lebih lanjut. Betul, seperti itu dokter ya. Tadi 6 sampai 12 minggu. 1,5 bulan tadi. Betul, ya. Oke, siap. Thank you dokter. Nah, ada pertanyaan kembali nih dokter dari Mas Dedi 87. Mas Dedi, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di acara Ajilah pagi hari ini. Ini pertanyaannya dok, ini ayah saya nyeri punggung sampai ke tungkai. BAB susah, buang air kecil juga sakit katanya. Kemudian warna urinnya gelap, diisi makanan sakit, perut bengkak. Kira-kira bagaimana penanganannya dokter? Ya, sekali lagi mungkin ya kita harus melihat kondisi pasien secara langsung ya. Memang keluhan pada punggung ini ya bisa sampai menyebabkan gangguan buang air kecil ataupun buang air besar ya. Karena saraf yang ada di tulang belakang ini ya, yang warna kuning ini, dia fungsinya selain untuk pergerakan kaki, pergerakan tungkai, dia itu juga untuk persarapan untuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, makanya kalau misalnya ada penjepitan yang cukup parah ya pada saraf ini, pasien bisa sampai nggak bisa buang air kecil, buang air besar. Nah, cuma kita harus pastikan dulu apakah memang dari tulang belakangnya itu sendiri ada saraf terjepit ataupun ada masalah di kandung kemihnya begitu ya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut baik melalui pemeriksaan MRI ataupun pemeriksaan lainnya begitu. Pemeriksaan penunjang lainnya begitu dok ya. Oke. Tadi ada kita bahas, dokter mengatakan jikalau penanganannya sampai operasi, berarti mungkin jika dibutuhkan bantalan tulang itu ataupun tulang akan diambil sedikit supaya saraf tersebut tidak terjepit begitu dok. Nah, jikalau itu kita ambil, berarti dalam arti itu dibuang begitu dok. Betul. Apakah tidak mempengaruhi aktivitas ataupun mempengaruhi kesehatan pasien untuk masa depannya begitu? Jika ada bagian tulang ataupun bantalan yang dibuang? Ya, oke. Jadi ada batasnya memang ya. Jadi tulang itu bisa dibuang ya, tapi ada batasannya. Jadi yang mempengaruhi kestabilan tulang belakang itu salah satunya adalah bantalan itu sendiri ya, kemudian sendi yang di belakangnya ini. Nah, apabila ada tulang yang dibuang dan tidak melebihi 50% ya dari sendinya ini, itu masih bisa dikatakan stabil ya. Dan biasanya kalau pada saraf terjepit, tulang yang dibuang itu nggak banyak. Nggak banyak ya. Dan tidak mempengaruhi kestabilan ya. Tapi harus diketahui bahwa beda lokasi, beda penanganan, begitu ya. Apabila lokasinya semakin tinggi di atas ya, maka tulang yang dibuang mungkin akan semakin banyak. Semakin banyak, gitu ya. Kemudian harus dilihat juga anatomi manusia itu beda-beda. Benar. Ya, jadi setiap orang itu bentuk tulangnya beda ya, sehingga apakah kita harus membuang tulang sebanyak itu atau enggak, memang balik lagi kepada anatomi masing-masing. Gitu. Tergantung anatomi dan tergantung case-nya masing-masing begitu dok ya. Tapi tetap apapun itu jika membutuhkan tindakan untuk pembuangan bantalan dan tulang tetap akan ada komposisi memang tertentu untuk seberapa banyak dibuang seperti itu dokter. Iya betul. Oke siap dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari sebentar saya cek. Ada pertanyaan lagi dari Servia, Mbak Servia. Selamat pagi. Bagaimana penanganan untuk orang yang terkena osteoartritis ya dokter? Sekarang kondisi pasien kakinya agak susah untuk dibuka lebar dan juga kalau jongkok itu sakit dan kurang bisa berjalan lama. Oke. Jadi kalau masalah sendi itu kita harus bedakan ya. Pasien sulit berjalan apakah dia memang masalahnya di sendi lutut atau sendi panggul ataupun dari tulang belakang. Kadang pasien sendiri itu nggak bisa membedakan. Dia hanya mengatakan bahwa saya sulit untuk berjalan, misalnya gitu ya, kesulitan, atau dia datang dengan kursi roda, dimana kita belum tahu apakah memang dia nggak bisa berjalan, ada kelemahan pada tungkai, atau masalahnya pada sendi lutut. Nah, jadi memang dengan pemeriksaan fisik ya bisa kita ketahui apakah memang betul-betul yang bermasalah di lutut atau di tulang belakang. Karena kalau yang bermasalah di lutut, kemudian yang kita tangani tulang belakangnya, maka nggak nyambung. Nggak nyambung dong. Ya. Dokter. Dan hal itu sering terjadi begitu. Nah, makanya kadang kita harus observasi dulu pasien ini melalui tindakan fisioterapi salah satunya. Jadi sambil kita mengamati pasien ini selama 3 bulan, kira-kira apa yang dominan. Karena kadang memang kita jumpai pasien ini memang memiliki 2 masalah. Jadi selain ada masalah di tulang belakang, misalnya ada penyempitan saraf, juga ada masalah di sendi. Ada.
Dan kayak memang dua-dua itu kompleks bermasalah begitu begitu masalahnya ya. dok ya. Oke. Jadi kita harus putuskan dulu pada saat itu apa yang menjadi keluhan pasien utama. Nah kalau lututnya yang sakit misalnya, maka bisa kita lakukan tindakan untuk misalnya dengan suntik ya, untuk memastikan bahwa memang lututnya itu yang bermasalah begitu. Jadi kalau misalkan setelah disuntik tetap sakit, berarti bukan di lutut. Betul, begitu dok betul, ya. Oke, siap dokter. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari dokter cukup membantu ya Mbak Servia. Kemudian dokter saya pengen tanya kembali nih, nah kira-kira LBP ini bisa nggak disebabkan kelainan bawaan lahir begitu? Kalau penyakit tertentu mungkin dokter sudah jelasin tadi ya, ada faktor mungkin ya mempengaruhi. Nah, kalau kelainan bawaan dari lahir, ada kira-kira nggak dok? Kalau kelainan bawaan ya, sampai sejauh ini sih enggak ya, enggak ada untuk kelainan bawaan ya. Kelainan bawaan pada tulang belakang itu biasanya itu misalnya pada spina bifida ya, itu sudah bisa kelihatan dia ada masalah di tulang belakangnya begitu kan. Tapi enggak harus menyebabkan nyeri pada tulang belakang. Jadi kalau kita membahas nyeri tulang belakang ini, memang kita nggak bahas masalah kongenital begitu ya. Kita lebih membahas ke masalah degeneratif ya, ataupun masalah infeksi, tumor begitu. Oke, baik. Itu, ya. Oke, siap dokter. Kemudian lagi dokter, saya pengen tanya nih. Nah, biasanya terkadang ada beberapa penyakit mungkin dominan itu ada mungkin saya katakan cenderung dialami oleh wanita ataupun usia tertentu begitu ya. Nah, apakah LBP ini seperti itu juga dokter? Ya, low back pain ini bisa dialami dari usia muda sampai tua begitu ya. Jadi apakah dominan pada perempuan atau laki-laki? Tidak ada sih sebetulnya ya. Jadi dia itu lebih berhubungan kepada aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita ya. Salah satunya itu misalnya apabila profesi kita itu sebagai supir misalnya yang duduk lama gitu dok ya. Dentis, dokter gigi yang banyak duduk, nah itu bisa lebih tinggi angka kejadian nyeri punggung bawahnya ini. Ataupun misalnya pada petani ya, suka mencangkul begitu ya. Nunduk-nunduk ya dok ya. Lebih tinggi angka kejadiannya. Oke, siap. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa nyeri punggung bawah ini dia itu banyak faktor ya. Selain aktivitas ya, pekerjaan kita, juga faktor psikologis. Contohnya dokter mungkin? Ya, jadi memang sebagian pasien yang sifatnya itu lebih depresif ya, itu lebih banyak mengeluhkan nyeri punggung bawah. Oh, begitu. Iya. Atau misalnya pasien yang tidak puas dengan pekerjaan dia, sesuatu hal begitu hidupnya mungkin ya. Bisa meningkatkan angka kejadian nyeri punggung bawah. Nah, untuk pasien-pasien demikian kita harus hati-hati. Ya, karena apabila kita salah penanganan ya, atau misalnya kita lakukan tindakan pembedahan ya pada pasien yang demikian, hasilnya tidak akan pernah baik. Karena masalah intinya sebenarnya di pola pikirnya begitu dok ya. Jadi membutuhkan konseling mungkin ya. Makanya kadang pasien-pasien dengan nyeri punggung bawah ini tidak langsung harus kita observasi dulu. 3 bulan ya dengan fisioterapi. Sekaligus kita mengenal pasien ini. Iya benar. Pasti akan kelihatan karakternya begitu dok ya. Oke. Nah, dari case yang sudah pernah dokter tangani mungkin masalah mengenai LBP ini, mungkin case yang terburuk atau terparah yang sudah pernah dokter handle, mungkin boleh dibantu ceritain kali dokter. Ya, jadi low back pain yang memang ada penyebab spesifiknya ya. Tadi kalau yang 90% itu kan dia sembuh sendiri ya, itu kita nggak ada tindakan apa-apa. Tapi kalau yang 10% itu banyak sebetulnya ya, mulai dari infeksi ya, dimana kita ketahui kan negara kita ini endemis TBC ya. Iya, benar. Jadi banyak pasien itu datang dengan nyeri punggung bawah, dan setelah kita lakukan tindakan pemeriksaan MRI, diketahui bahwa pasien ini mengidap penyakit infeksi tulang, infeksi tulang belakang. Nah, baru-baru ini sih ada satu yang pas berobat ke sini ya, udah sulit untuk berjalan ya. Jadi hanya bisa menggerakkan tungkai, tapi nggak bisa duduk, nggak bisa jalan ya. Dan kalau dia datang dengan cepat misalnya ya, kadang kan pasien berobat dulu ya, ke dukun 3 bulan ya. Ini kebetulan pasien datang, dia cukup responsif ya. Dalam seminggu sudah berobat begitu, kita tangani, itu cepat pemulihannya. Bahkan pasien bisa berjalan waktu pulang begitu.
Berarti sebisa mungkin jika ada keluhan jangan ditunda-tunda, langsung dikonsultasikan begitu, langsung berobat begitu dokter ya. Takutnya semakin parah begitu ya. Oke, baik. Dok, ada pertanyaan kembali dari Gemitix. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di IG Live pada pagi hari ini. Lagi dokter, mau tanya nih dok, jika ada masalah nyeri pada pinggang, apakah bisa disembuhkan dengan terapi, misalnya dengan yoga ataupun gerakan senam tertentu? Begitu dok, pertanyaannya. Oke, ini bagus sekali pertanyaannya, cukup simpel tapi aplikasinya cukup luas gitu ya. Jadi memang 90% nyeri punggung ini kan diakibatkan oleh postur kita ya, postur, habit, kemudian pekerjaan begitu ya, yang mana itu masih bisa kita ubah begitu ya. Jadi memang tergantung kepada kita sebetulnya untuk mengobati low back pain ini sebelum kita ke dokter. Ke dokter ya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau kita aktivitas ya, berlari ya, pada long distance runner ya, yang berlari sudah di atas 5 tahun, kemudian berlari di atas 50 km per minggu ya, itu bantalan itu lebih tebal. Begitu ya? Menebal. Berarti tergantung aktivitas kita. Iya, dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak ada aktivitas. Orang biasa, Ya, jadi kenapa bisa begitu ya? Karena setiap kita berlari misalnya ya, itu kan ada hentakan begitu ya. Hentakan, bayangkanlah kita berlari 1 kilometer itu bisa sampai 2000 langkah ya. Nah, jadi bantalannya dia akan adaptasi. Semakin tebal. Dia akan adaptasi. Dan ini butuh waktu yang lama, bukan 1-2 minggu ya. Makanya pada penelitian itu disebutkan diambil subjek penelitian itu yang sudah lari di atas 5 tahun, bayangkanlah, bukan 1-2 bulan. Range-nya 5 tahun ya dok ya? Artinya memang dibutuhkan komitmen lah ya, untuk kita menjaga tulang belakang ini. Nah, kemudian aktivitas mengangkat beban, itu yang paling bisa menyebabkan mempengaruhin ya kerusakan pada bantalan ini. Nah, jadi uniknya ya, kalau setiap kali kita berdiri misalnya ya, itu kan ada gravitasi itu, ya. Jadi bantalan kita ini kan terjepit. Ya. Nah, pada saat kita berdiri dan duduk ya, kira-kira mana yang paling menekan bantalan ini? Coba Bu Maria. Duduk kali. Betul ya, duduk. Jadi kalau kita ketika kita berdiri, katakanlah tekanan pada bantal ini 100% ya, maka ketika kita duduk itu tekanannya meningkat 1,5 kali lipat. Karena posisinya menekan. Begitu dok ya. Apalagi kalau kita misalnya duduk membungkuk, itu lebih menekan lagi. Makanya kalau misalnya ada aktivitas yang mengangkat beban, begini kan sambil duduk ya, itu sangat menekan pada bantalannya itu. Makanya tidak jarang ada atlet-atlet binaraga yang angkat besi, itu kadang bantalan itu keluar menjepit saraf di belakangnya akibat tekanan yang cukup kuat pada bantalan itu. Makanya kalau kita mau duduk ya, paling bagus itu kita duduk sandaran. Nah, jadi tekanan itu sama dengan tekanan pada saat kita berdiri. Paling bagus memang kita tidur telentang. Itu tekanan pada bantalan itu hanya 1/4. Gak banyak ya dok ya? Iya, dibandingkan kita berdiri. Jadi semua itu tergantung dengan aktivitas pekerjaan kita dok ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita pengen begini lah, saya pengen ngangkat barang nih, barang berat, katakan nih barang berat. Posisi kita bagus kita langsung tunduk ngambil atau menaruh beban pada pinggang atau pada kaki bagusnya dok gitu? Jadi beban itu kalau kita mau angkat, kita harus dekatkan dengan sumbu tubuh. Ya, semakin dekat dia dengan sumbu tubuh, maka effort ataupun usaha yang kita keluarkan lebih minimal. Dan dia itu lebih tidak membebani punggung. Ya. Jadi ketika kita harus mengangkat beban, kita upayakan punggung kita tegak. Ya. Dan ketika kita mau mengambil sesuatu, kita lebih bagus jongkok. Jongkok dulu. Bukan membungkuk ya, jongkok ya. Tergantung apa yang mau kita ambil ya. Kalau misalnya objeknya cukup ringan, ya mungkin membungkuk nggak apa-apa. Effortnya nggak gede ya dok ya. Kalau kita mau mengangkat galon aqua misalnya ya kita harus jongkok dengan punggungnya tegak. Tegak ya. Berarti untuk tidak membebani punggungnya. Begitu betul. Dok ya. Cukup menarik ya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Mas atau Mbak Gemitix ya. Ada pertanyaan kembali dokter. Ini dari Dini Khairanis. Selamat pagi Mbak Dini, semoga sehat selalu.
low back pain ini apa ada pantangan makanannya, Dok? Mungkin saya tambahin pertanyaannya kali, Dok ya. Oke, boleh, Selain boleh. pantangan, mungkin apa nutrisi yang bisa mungkin untuk menjaga kesehatan tulang ini begitu? Ataupun untuk nutrisi yang harus dikonsumsi bagi pasien penderita low back pain? Oke, jadi makanan-makanan yang berpengaruh terhadap bantalan ini sih nggak ada ya, artinya nggak ada pantangan, semua boleh makan ya. Perlu kita ketahui bahwa bantalan ini dia sangat miskin untuk pembuluh darah ya, sehingga untuk nutrisi ke bantalan ini memang cukup sedikit ya. Sedikit, dan dia membutuhkan gerakan ini squeeze and release ya, jadi maksudnya ini kan bantalan nih, dia bisa kempes bisa mengembang ya. Pada saat itulah dia akan mengalami pertukaran zat-zat nutrisi dan zat-zat racun ya. Makanya kalau kita diam dalam satu posisi untuk jangka waktu yang panjang gitu ya, itu sangat nggak bagus untuk kesehatan bantalan. Tapi kalau kita melakukan aktivitas, misalkan berjalan ya, itu kan ada hentakan, jadi tulang belakang itu menekan bantalannya, kemudian lepas lagi begitu kan. Pada saat itulah dia akan mengalami pertukaran nutrisi. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik begitu. Exercise ya, Dok ya. Iya, kalau misalnya kita kerja di kantor misalnya, usahakan setiap mungkin 30 menit atau 40 menit jalan begitu, kemudian kembali duduk begitu. Karena kalau kita duduk dalam posisi yang lama, itu sangat nggak bagus bagi bantalan kita. Jadi tetap ada exercise itu ya, maupun yang bagi yang duduk lama ataupun mungkin berjalan terus tetap harus ada exercise gitu, Dok ya. Iya, atau kita modifikasi. Jadi kalau kita bisa ya, misalnya kita banyak kegiatan untuk duduk, komputer begitu ya, kita bisa membeli sebuah meja mungkin yang lebih tinggi. Jadi kita bisa kerja sambil berdiri. Dimana beban di bantalan itu lebih kecil kalau kita berdiri. Nah ini mungkin sering dialami kayak saya juga sering bekerja lama depan komputer. Terkadang kalau serius suka lupa, Dok. Betul. Suka lupa exercise begitu ya. Jadi sahabat Murni Teguh, nah kalau misalkan yang punya pekerjaan kayak back office, mungkin sering duduk di depan komputer atau indoor, jadi usahakan sebisa mungkin untuk ada exercise begitu, Dokter ya. Oke, siap, Dokter. Nah, kira-kira ini saya ada pertanyaan kembali, Dokter. Nah, kita udah bahas tadi mungkin apa itu LBP, low back pain, mungkin apa penanganannya dan metode untuk pengecekan, untuk observasi begitu ya. Nah, sekiranya begini, Dokter, apa kemungkinan terburuk bagi penderita low back pain ini yang bisa terjadi begitu? Jadi harus kita pisah lagi ya. Low back pain itu ada yang non spesifik ya, yang mana 90% itu bisa sembuh kembali, dan yang spesifik ya memang ada penyebabnya, yaitu 10% lah ya. Jadi kalau ditanya akibat terburuk ya, misalnya pada low back pain yang non spesifik ya, itu mungkin ya nyeri berulang begitu ya. Nyeri berulang. Ya, tetapi kalau misalnya pada kondisi yang spesifik, misalnya ada infeksi ataupun ada HNP, ada tumor, kalau ditanya paling buruk ya bisa lumpuh sebetulnya. Bisa sampai lumpuh bisa, begitu, Dok kalau ya. memang dia ada penyebab spesifik. Begitu ya. Kalau misalkan dia ada infeksi ya, TBC, banyak pasien-pasien infeksi TBC itu pelan-pelan dia makin bungkuk dan kakinya makin lemah sampai nggak bisa berjalan. Ada. Jadi itu lumpuh. kalau tidak ditangani. Apakah itu lumpuh permanen atau temporary atau bagaimana, Dokter? Nah, kalau kejadiannya perlahan-lahan, artinya dia kejadian itu melemahnya perlahan-lahan, mungkin masih kita ada harapan untuk kembali. Tapi kalau kejadiannya tiba-tiba, misalnya akibat kecelakaan ya, dia langsung lumpuh, itu kemungkinan untuk kembali itu kecil. Agak susah ya, Dok. Susah, gitu. Jadi memang benar-benar ya, sahabat Murni Teguh, begitu ada keluhan, jangan lupa langsung ke dokter. Nah, jadi di samping itu kita juga perlu menjaga kesehatan kita, begitu, Dok ya. Iya, betul. Menjaga aktivitas juga begitu. Nah, Dokter, ada pertanyaan kembali dari Mbak Heni Wang. Selamat pagi, Mbak. Apa kabarnya pagi hari ini? Apakah low back pain tersebut bisa menarik ke punggung? Bisa menarik ke punggung maksudnya ya. Soalnya 1 bulan ini kalau tengah malam sakit pinggang terus naik ke punggung. Tapi pas pagi hari setelah beraktivitas sudah hilang sakitnya. Begitu, Dokter. Mohon dibantu kali ya. Terima kasih pada Mbak Heni. Jadi keluhannya itu kalau saya lihat ya, itu lebih non-spesifik, keluhan non-spesifik ya. Jadi kalau keluhan ibu ini, nyerinya itu hilang kalau ada aktivitas. Jadi itu
hampir sama dengan keluhan pada lutut. Jadi pasien-pasien dengan nyeri lutut ya akibat osteoartritis itu kalau bangun pagi itu kaku dia. Susah digerakin sakit, gitu ya. Tapi setelah dia jalan enak ya, hilang sakitnya ya. Itu sama halnya dengan tulang belakang kita. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tulang belakang kita itu ada sendi-sendi kecil. Di mana sendi ini nggak jauh beda dengan sendi lutut. Ya. Jadi kalau dia sudah mulai rusak ya, dia akan nyeri pada pagi hari ketika kita bangun pagi. Karena setelah kita diam waktu tidur ya, dia itu akan menjadi lebih kaku ya. Jadi ketika kita bangun pagi untuk awal bergerak itu cukup menyakitkan ya. Tapi kalau kita sudah bergerak, maka dia akan lebih sudah tidak kaku ya, sehingga sakitnya pun bisa pelan-pelan berkurang. Kalau analisa saya itu mungkin masalahnya di sendi tulang belakang. Masalah sendi ya. Begitu. Ya. Jadi kalau masalahnya seperti Mbak Heni Wang ini, apakah bisa melakukan aktivitas seperti mungkin kayak olahraga jalan atau lari? Apakah nggak masalah, dokter? Boleh. Boleh ya. Nggak ada masalah. Tetap nggak ada masalah ya. Malah aktivitas itu bisa mengurangi nyeri punggung bawah kita, asal dilakukan dengan benar dan konsisten. Konsisten ya. Oke, siap. Nah, tadi dokter kita ada bahas mungkin pengobatan untuk LBP ini adalah mungkin dengan obat-obatan mungkin begitu ya, operasi mungkin atau terapi begitu ya. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita tangani dengan kayak sejenis balsem atau kayak gel-gel begitu, apakah bisa membantu gitu, Dok? Kalau ditanya bisa membantu mengurangi keluhan, gejala ya. Begitu, bisa. Jadi low back pain ini ya, kita membicarakan low back pain yang 90% ya, yang spesifik ya. Itu ada faktor-faktor risiko yang menyebabkannya. Salah satunya adalah tadi sudah saya sebutkan pekerjaan ya. Kemudian berat badan ya. Kemudian postur kita ya, posisi duduk ataupun kadang masyarakat kita kan suka duduk di lantai ya. Benar. Lesehan, arisan atau apa. Sebenarnya itu nggak bagus untuk tulang belakang. Karena posisinya itu dia agak bengkok itu ya, kalau kita duduk di lantai. Apalagi tidak ada sandaran begitu ya. Dan sangat membebani pada bantalan dan tulang belakangnya itu. Makanya pasien-pasien dengan keluhan penyempitan saraf itu banyak dialami oleh perempuan. Dan faktor risikonya yang saya lihat itu salah satunya adalah obesitas, kemudian tidak ada aktivitas olahraga. Nah, jadi obat-obatan itu sebetulnya hanya mengurangi keluhan, mengobatin. Tidak mengobati. Pengobatan itu sebenarnya dari kita, yaitu dengan mengurangi faktor-faktor risiko ini. Salah satunya misalnya kalau obesitas ya kita kurangi berat badan, begitu ya. Kemudian posisi duduk yang dibenarkan, kemudian aktivitas olahraga, begitulah. Tetap harus lifestyle harus dijaga. Betul, begitu dokter ya. Siap dok. Nah, saya masih penasaran nih dok. Nah, kira-kira sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Nah, kalau misalkan kita ada masalah pada pencernaan, katakanlah mungkin sakit mah atau masalah pencernaan lain, apakah bisa mempengaruhi terhadap munculnya ada LBP? Kira-kira? Ya, itu tadi yang kita sebutkan dengan extra ini ya, low back pain ya. Bisa sebetulnya, tapi jarang ya kalau sakit mah ya. Tapi kalau misalnya dia ada penyakit batu ginjal, itu bisa berpengaruh ya dok ya. Karena sakitnya itu dia sifatnya menjalar begitu. Dia bukan dari pinggang, cuma dia menjalar ke pinggang. Cuma diinterpretasi ataupun diterjemahkan oleh pasien ini sebagai sakit pinggang. Gitu. Padahal sumbernya bukan di situ sebenarnya. Siap dokter. Ini lanjutan dari pertanyaan Mbak Heni Wang tadi. Yoga apakah bagus untuk pinggang, dok? Yoga bagus ya. Jadi yoga itu kan dia untuk kelenturan tubuh ya. Tubuh ya benar. Ya, jadi selama kita lakukan secara bertahap ya, dan pada usia mungkin yang muda ya. Kalau kita mulainya di usia yang sudah 50 tahun, di mana sudah ada perubahan, sudah banyak tumbuh ini sendi-sendi sudah tidak elastis ya, mungkin agak sulit ya. Tapi kalau kita mulai sejak dini, sudah kita biasakan, itu bagus, sudah nggak ada masalah. Jadi tetap harus dimulai dari di usia dini mungkin ya dok ya. Siap. Nah, ada pertanyaan kembali dari Win Kelly kali ya. Selamat pagi Mbak atau Mas Win Kelly. Terima kasih sudah bergabung dalam acara IG Live hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah low back pain bisa menyebabkan tumit kaki sakit seperti penyakit asam urat, dok? Karena setiap bangun pagi tumit kaki menyentuh lantai ada sakit, seperti itu.
Kalau low back pain ya dia harus keluhannya yang utama itu di punggung bawah ya. Tapi kalau di tumit itu biasanya adanya tulang tambahan di tumit itu ya, atau ada yang dinamakan dengan plantar fasciitis ya. Jadi dia ada peradangan pada ligamen di tumit. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh faktor usia salah satunya ya. Kemudian akibat ligamen yang tidak elastis ya. Jadi setelah kita aktivitas harian ya, kadang dia mengalami cedera atau ada robekan. Nah, itulah yang membuat sakit. Makanya elastisitas dari ligamen ini perlu kita jaga ya. Salah satunya dengan latihan, stretching, exercise begitu ya, supaya ligamen di tubuh kita ini dia bisa adaptasi. Gitu. Oke, siap. Kalau mungkin minum susu itu dokter, apakah perlu tetap kita lakukan sampai usia dini mungkin ataupun sampai tua? Kira-kira butuh nggak kira-kira dokter minum susu gitu, susu yang mengandung kalsium mungkin? Kita butuh kalsium ya, tapi nggak mesti dari susu begitu ya. Jadi yang penting kebutuhan kalsium kita itu terjaga ya, masih usia tergantung pada usia ya, dan kebutuhan kita ataupun aktivitas, apakah dia itu ibu hamil atau sudah menyusui, itu pasti lebih tinggi kebutuhannya ya. Benar. Biasanya sekitar 1000 sampai 1200 mg per hari. Per hari ya. Tapi suplemennya nggak harus sampai sebanyak itu. Karena sebagian kita dapatkan dari makanan. Dari makanan ya. Tapi paling bagus sebetulnya kalsiumnya kita dapatkan dari makanan. Kalau tidak mencukupi baru kita makan suplemen. Oh gitu. Jadi tetap makanan, multivitamin, suplemen, dan susu mungkin jika butuh, begitu dokter ya. Oke, siap. Dokter, menarik banget sih pembahasan hari ini. Nah, kira-kira mungkin dokter ada pesan-pesan kali mungkin untuk sahabat Murni Teguh, how to mungkin bagaimana menjaga kesehatan tulang ataupun apa yang harus dijaga. Mungkin tadi sudah kita jelaskan sebagian, dokter jelaskan sebagian tadi. Tapi mungkin ada kali yang pengen disampaikan kepada sahabat Murni Teguh, dokter. Betul. Jadi pada sahabat Murni Teguh ya. Jadi tulang belakang kita ini cuma satu ya. Nggak ada duanya dok. Nggak ada duanya ya. Dijagalah sebaik-baiknya ya. Cara menjaganya bagaimana begitu kan? Jadi faktor risiko yang menyebabkan nyeri punggung bawah itu yang bisa kita modifikasi, kita modifikasilah ya. Salah satunya yang paling gampang itu dengan mengurangi berat badan satu ya. Kemudian aktivitas yang banyak duduk misalnya ya, itu juga kita coba modifikasi ya, dengan kita berjalan, kemudian exercise 1 minggu 3 sampai 5 kali ya, apapun itu ya, exercise yang penting kita lakukan dengan konsisten ya. Satu hari itu mungkin ya 30 menit cukup untuk exercise. Cukup 30 menit ya. Saya rasa kita punya lah 30 menit ya. Kadang kita duduk-duduk aja, chatting-chatting ya, WA udah 1 jam ya. Atau sambil chat juga mungkin boleh berdiri jalan gitu dok. Iya, jadi luangkanlah 30 menit itu untuk exercise. Dan itu sangat memberikan dampak positif untuk selain untuk pinggang kita, juga untuk mood kita ya. Jadi setelah kita olahraga itu biasanya mood kita itu lebih bagus. Happy ya dok. Betul. Ya. Jadi thank you dokter. Berarti intinya adalah menjaga penampilan mungkin ya dok ya, baik segitu seperti yang dokter sampaikan tadi, jangan sampai kegemukan kali begitu betul. Ya, dan juga lifestyle kita dan exercise seperti itu dokter ya. Terima kasih sahabat Murni Teguh. Terima kasih juga sudah hadir pada Ajilah pagi ini dan juga kepada yang sudah menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan ya sudah cukup penjelasan dari dokter begitu ya. Nah, tapi jika mungkin sahabat Murni Teguh masih memiliki pertanyaan-pertanyaan lain, boleh nanti di DM kita akan bantu untuk meneruskan kepada dokter, admin akan bantu, atau mungkin kalau pengen kenal dan ketemu dokternya, begitu dok ya. Nah, dokter ada di hari apa aja dokter di Murni Teguh? Senin Selasa jam 11 siang dok ya. Kemudian hari Kamis jam 6 sore. Kamis jam 6 sore. Jadi Senin Selasa jam 11 dan hari Kamis jam 6 sore. Nah, jadi mungkin boleh langsung ketemu dengan dokter begitu. Untuk mungkin informasi ataupun cara booking, boleh booking di website kita rsmurniteguh.com ataupun segala informasi mungkin akan kita sampaikan melalui IG kita, Instagram kita, yaitu Murni Teguh Memorial Hospital begitu dokter. Nah, dokter sepertinya sudah cukup waktunya pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter. Saya pribadi dan mungkin sahabat Murni Teguh pasti mendapat banyak insight begitu tentang kesehatan dokter ya. Terima kasih dokter, salam sehat selalu dan terima kasih sahabat Murni Teguh. Sampai ketemu kembali di acara selanjutnya. See you. Terima kasih.